Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi sesuai judul dan thumbnail, di video kali ini aku akan membuat video bercerita fabel yang berjudul Si Kancil Mencuri Timun. Sebelum memulai cerita, aku sudah menyiapkan beberapa properti yang akan digunakan dalam video kali ini, yakni satu, ada gambar kancil yang sudah di print, lalu ada gambar Pak Petani yang sudah juga di print, lalu ada ladang timun yang sudah di print, lalu ada gambar orang-orangan sawah yang sudah di print, dan juga ada gambar hutan yang juga sudah di print. Nah, kalau begitu mari kita mulai ceritanya. Pada suatu hari hutan dilanda kemarau panjang. Akibatnya makanan di sana habis. Sungai pun mengering. Mau tidak mau, binatang di hutan harus keluar hutan untuk mencari makanan. Tak terkecuali kancil. Ia kini kebingungan untuk mencari makanan. Kemana aku harus mencari makanan? Jika bertahan di hutan ini, bisa-bisa aku mati kelaparan. Di mana ya tempat yang penuh dengan makanan? Kata si kancil. Kancil pun berjalan keluar hutan. Ia berusaha mencari tempat baru, berharap di sana tersedia banyak makanan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat ladang petani yang dipenuhi dengan timun yang sangat segar. Melihat timun segar di depan matanya, kancil ingin sekali melihat timun-timun itu. Seketika timbullah ide kancil untuk mencuri timun milik petani. Mungkin tidak apa-apa jika aku memakan sedikit timun milik petani. Toh nanti dia akan menanamnya kembali, ucap kancil dalam hati. Tanpa pikir panjang, kancil pun segera masuk ke dalam ladang. Di sana ia mulai memakan timun tersebut. Satu persatu ia lahap. Kancil sangat menyukainya timun tersebut tanpa disadari. Kancil memakan timun-timun itu hingga perutnya kenyang. Kancil pun pulang dengan hati yang sangat senang. Aku tak perlu lagi kesulitan untuk mencari makanan di hutan. Di ladang petani ada banyak sekali makanan, kata kancil sambil berjalan pulang. Lalu hari-hari berikutnya, kancil selalu kembali mengunjungi ladang petani. Ia memakan timun-timun milik petani. Awalnya hanya sedikit, lama-kelamaan jumlahnya pun bertambah setiap hari. Kancil selalu pulang dengan hati yang senang. Tanpa kancil sadari, perbuatannya diketahui oleh petani. Petani pun merasa geram akibat ulah kancil yang telah mencuri timun dari ladangnya. Ia berniat membalas perbuatan si pencuri yang telah mengganggu usahanya. Aku harus memberi pelajaran untuk si kancil. Tapi bagaimana caranya? Pikir petani. Petani terus berpikir dan mencari ide hingga akhirnya ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil bajunya yang sudah tak dipakai, lalu mengambil taping dan mengambil kelapa. Lalu ia menyatukan semua itu, membentuknya menjadi orang-orangan sawah. Kemudian ia meletakkannya di ladang timun. Kau akan ketakutan begitu melihat orang-orangan sawah ini, kata petani. Suatu ketika, kancil yang merasa lapar pun kembali ke ladang petani. Ia sudah tak sabar ingin segera makan timun sebanyak-banyaknya. Di perjalanan, kancil membayangkan memakan timun yang enak dan segar. Aku akan membuat perutku kenyang agar tidak perlu berkali-kali kembali ke ladang ini. Kalau perlu, aku akan membawa timun-timun itu pulang untuk persediaan makanan, ucap kancil ketika sampai di depan ladang. Betapa terkejutnya kancil mendapati ada orang yang menjaga ladang petani. Kancil yang berniat mencuri pun kemudian bersembunyi. Ia mencoba menunggu sampai orang itu pergi. Waktu demi waktu berlalu. Tidak terasa sudah cukup lama ia menunggu di sana. Namun orang itu tak juga pergi dari tempatnya. Wah, hebat sekali petani itu. Dia terus saja menungguku sambil berdiri di sana. Kalau begini, terus aku tidak bisa makan timun hari ini, pikir kancil.
Kancil yang sudah sangat lapar akhirnya menyerah. Ia pun kembali ke rumah tanpa membawa timun. Pesan-pesan moral yang dapat teman-teman ambil dari cerita Kancil ialah kita jangan pernah mencuri, karena mencuri termasuk perbuatan tidak baik dan akan mendapatkan akibatnya, seperti halnya Kancil yang terkena jebakan petani yang mengira petani padahal itu adalah orang-orangan sawah. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Sampai jumpa di video berikutnya.